Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran kali ini bersama saya Agus Armanto. Nah, kali ini ya, pembahasannya tentang mata pelajaran basis data. Ya, untuk materinya sendiri yaitu materi tipe data dalam basis data. Ya, oke. Apa sih yang akan dipelajari di dalam materi ini kali ini ya? Yang pertama, siswa dapat memahami tipe data pada basis data. Kemudian, siswa dapat mempresentasikan tipe data pada basis data. Oke, nah kita langsung masuk ke materi ya. Apa saja sih materinya yang akan kita bahas? Ya, yang pertama ada teks, memo, auto number, date or time, currency, yes or no, oleh object, hyperlink, dan lookup wizard. Ya, yang pertama yaitu teks, ya, tipe data teks. Ya, di sini dikatakan digunakan untuk field alfanumerik, misalnya nama, ada alamat, ada kode pos, ya, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, memiliki banyak karakter, yaitu maksimal 255 karakter pada setiap fieldnya, ya. Karakter ini sama dengan huruf, ya, atau angka. Oke, nah kemudian kita masuk ke bagian memo. Ya, memo ya sama seperti teks, tetapi dapat menampung kurang lebih 64.000 karakter. Ya, jadi jumlahnya berbeda, lebih banyak untuk tiap fieldnya. Tapi tidak bisa diurutkan, ya. Jadi kalau di teks itu bisa di sorting, ya, bisa mau ascending atau secara descending, tetapi di dalam memo ya itu nggak bisa kalau misalnya menggunakan tipe data memo. Nah, selanjutnya auto number, ya, tidak dapat diisi secara manual. Maksudnya adalah tidak dapat diisi menggunakan entry dari keyboard, ya, tapi terisi secara otomatis. Ya, terisi secara otomatis, ya. Jadi tanpa harus kalian menginputkan nilainya, dia akan masuk secara berurutan atau acak. Ya, biasanya digunakan untuk penomoran. Nah, selanjutnya yaitu number, ya. Selanjutnya yaitu number dapat digunakan untuk menyimpan data numerik, ya, atau data angka yang akan digunakan untuk proses perhitungan matematis. Contoh ada mengurangi, menambahkan, mengkali, membagi, ya, dan fungsi matematis lainnya. Nah, selanjutnya yaitu date or time. Ya, untuk date or time ini sendiri itu digunakan untuk data yang berjenis tanggal, waktu, atau gabungan dari tanggal dan waktu, ya. Jadi date or time ini khusus untuk tanggal dan waktu. Nah, kemudian ada currency, ya. Nah, untuk currency itu adalah tipe data yang jenisnya number. Tetapi pada awal angka selain disertakan simbol, ya, simbol currency, ya, sesuai dengan regional setting, ya. Jadi maksudnya regional setting di sini adalah settingan di laptop kalian masing-masing. Misal kalian buat setting regionalnya di Amerika, berarti akan menggunakan dolar di sini, ya. Kalau Indonesia berarti settingannya akan menggunakan rupiah atau Rp. Nah, dapat menggunakan angka dengan 15 digit di belakang desimal dan 4 digit sesudah desimal.
Nah, selanjutnya yes or no, ya, yes or no. Di sini merupakan tipe data dengan dua pilihan saja, ya. Jadi untuk tipe data ini itu hanya ada dua, ya, yaitu yes atau no, ya. Format yang tersedia pun hanya tiga, ya. Di sini ada yes, no, true, false, atau dan on off, ya. Jadi dia hanya modelnya atau tipe datanya yang berisikan dua pilihan saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah oleh objek, ya, digunakan untuk eksternal objek seperti bitmap atau file suara, ya. Jadi kalau untuk menyimpan data di dalam bentuk file, ya, seperti bitmap, JPEG atau PNG, ya, atau icon ICO, ya, atau file suara MP3, ya. Nah, itu menggunakan tipe data oleh objek. Nah, selanjutnya hyperlink, ya, selanjutnya tipe data hyperlink, ya, itu digunakan untuk menyimpan alamat internet atau file yang ditunjukkan melalui alamat URL, ya. Jadi hyperlink ini khusus untuk menyimpan data yang berupa alamat sebuah website. Oke, nah kemudian yaitu ada lookup wizard, ya, lookup wizard. Nah, di sini dikatakan jika menggunakan tipe data ini untuk sebuah field, maka bisa memilih sebuah nilai dari tabel lain atau dari sebuah daftar nilai yang ditampilkan dalam combo box, ya. Jadi kalau lookup wizard ini lebih ke dia akan lebih berpatokan kepada relasi antar tabel, ya. Dia akan lebih berpatokan kepada relasi antar tabel. Nah, oke. Itulah tipe-tipe data yang ada pada basis data. Nah, sekarang ya kita masuk ke bagian tagihan setelah kalian mendengarkan video yang atau materi yang saya sampaikan tadi, ya. Kemudian untuk tugasnya silakan kalian tuliskan, ya, contoh dari masing-masing tipe datanya, ya. Jadi masing-masing tipe datanya, contoh misalnya tipe untuk datetime seperti apa, contoh penggunaannya. Kemudian yang kedua, terapkan penggunaan setiap tipe data dalam pembuatan tabel pada Microsoft Access, ya. Jadi ada file Microsoft Access yang kalian buat tabelnya, ya, yang kalian buat tabelnya itu, kemudian kalian gunakan masing-masing, ya, tipe datanya di dalam basis data tersebut. Oke, nah mungkin untuk penyampaian kali ini saya cukupkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.